Tuhan. Kita sehat, bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya minta saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan pujian. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami diberi kesempatan untuk hadir lagi kembali di hadirat-Mu Bapa, berkumpul di tempat ini Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa yang baik, sungguh Engkau yang paling setia Bapa. Semua bisa meninggalkan Kamu. Ada saatnya mereka meninggalkan Kamu, entah pergi, entah berpulang padamu Bapa. Sungguh Engkau yang selalu ada untuk kami Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kau ajarkan kami setia Bapa. Kau ajarkan kami selalu setia padamu Bapa. Kami mohon Bapa, pimpin ibadah ini Bapa. Pimpin ibadah ini Bapa. Sertai selalu ibadah ini Bapa dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Kuasai tempat ini Bapa. Kuasai hati setiap kami yang ada di tempat ini Bapa. Kami ingin dekat dengan-Mu, bukan hanya dekat Bapa. Kami ingin melekat. Kami ingin menyatakan kemuliaan-Mu di setiap hari. Kami ingin lebih-lebih lagi Bapa, dipimpin oleh Engkau Bapa yang baik. Bapa, ibadah ini bukan untuk kepentingan kami Bapa, bukan untuk kepentingan masing-masing kami Bapa, tapi ini untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, menjadi Bapa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima ibadah ini Bapa, Bapa yang baik. Bapa, banyak saudara kami yang belum hadir di tempat ini Bapa. Sertai perjalanan mereka yang belum sampai di tempat ini Bapa. Tibakan mereka dengan selamat dan kekurangan satu apapun Bapa. Bapa, banyak saudara kami yang sakit Bapa. Berikan kesembuhan dengan kulir-kulir-Mu Bapa. Kau sembuhkan, sungguh Kau Maha Penyembuh Bapa. Bapa, bagi saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini karena ada keperluan Bapa, Kau sertai mereka. Keperluan apa yang mereka butuhkan, Kau lengkapi Bapa. Baik yang jauh di tempat ini maupun yang di tempat ini, Kau adakan semua yang kami perlukan Bapa. Kau sediakan apa yang kami butuhkan Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari kita bersama-sama mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sungguh Tuhan yang sangat setia. Semua bisa pergi, semua kadang bisa nggak ada di tempat ini, itu berpisah atau pergi berpulang kepada Tuhan. Tapi Tuhan sungguh setia. Mari kita bersukacita, kita memuji memuliakan Tuhan, memasuki gerbang pujian.
selalu memberikan kegirangan kepada kami, menyenangkan kami, membuat kami selalu ceria. Apapun masalah kami, Tuhan selalu memberikan kegirangan, kenyamanan untuk kami semua dalam hidup. Tuhan yang membereskan semua. Kembali saya undang semua saudaraku yang beriman, kita nyalakan api untuk Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita semangat ya. Kita semangat ya. kesaksian bagi yang akan bersaksi untuk
muji memuliakan Tuhan di minggu ini. Saya buka ruang kesaksian. Ada yang ulang tahun minggu ini? Ada yang bersaksi? Dapat hadiah deh, dapat permennya sedikit. Boleh deh, kulkas. Ada? Semua sudah punya kulkas masing-masing ya? Sponsori oleh jika tidak ada, kita sudah diajarkan oleh Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Setiap harinya berkat datang tercurah untuk kita tanpa kita sadari, berkat sehat, berkat. Kita lanjutkan dengan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya undang untuk satu gelas persembahan. Bapak-bapak mau nyanyi ya? Angin ya? Boleh deh. Sebelum persembahan, kita persilakan ya bapak-bapak untuk menyanyi. Ini mari yang berangkat pria, kami persilakan. Harusnya dia laku duluan deh. Siapa juga yang dipanggil? Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan di GPDI Maranatha Hawanis. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas seluruh berkat, penyertaan dan juga seluruh kejadian yang telah terjadi di dalam hidup saya. Kemarin ya tepatnya pada 8 Oktober
saya berulang tahun yang ke-20 ke atas. Ya khususnya tahun ini ada titik balik hal yang terjadi ya, khususnya di awal Januari, di mana bapak saya juga gak ada, jadi harus ganti peran gitu kan, yang tadinya diayomi harus mengayomi keluarga, terutama Dewi dan juga Mama, ya bisa untuk menyaksikan hal yang gak bisa sih sama ayah saya, misalkan Dewi sudah lulus itu, sekarang juga lagi apalagi berusaha ya biar bisa ya berkehidupan yang lebih baik di selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jemaat GBLI Warata Gelis atas ucapan dan doanya di grup. Ya kurang lebih selama 3 tahun setengah udah melakukan pekerjaan. Gak ada di gereja yang benar-benar dianggap gereja atau rumah gitu. Soalnya selama kerja ini gak ada yang tetap gitu ya. Ada beberapa kali dinasnya pindah. Jadi ya apapun, kalau misalkan Natal gitu maunya balik ke sini gitu. Ada hal-hal yang ya terjadi juga pengennya balik gitu. Karena memang di sini awal gitu ya, bertumbuh dan berakar, walaupun dipindah-pindah ya tetap nggak bisa bertumbuh gitu, beda rasanya gitu di luar kota sama di sini. Jadi memang sangat mengucap syukur lah untuk semua. Mungkin salah satu saya juga bisa di usia yang sekarang juga berkat didikan dari Opa ya, Opa Edgar, Opa Iis, dari Jenong Denny yang waktu dari sekolah minggu, sekolah remaja, dewasa, yang banyak lah yang diambil pelajaran sampai bisa berdiri di sini sekarang. Kiranya mohon doanya kepada seluruh jemaat, kiranya dapat disertai ya, terus dinaikkan biar bisa menjadi kepala bukan ekor, bisa berguna bagi sesama lah ya, minimal kalaupun tidak banyak bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa berguna. Kiranya penyertaan dan kasih Tuhan bisa selalu menyertai saya, bisa menjaga nama baik dan juga bisa menjaga keluarga. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kami doakan apa yang diminta oleh Bang Lem terjadi dalam iman. Amin. Saya undang untuk sudah persembahan untuk melaksanakan tugasnya. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan lagi dengan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Thank you.
diberhentikan susah. Kamu berbuat seorang setiap hari. Tuhan, kau sungguh besar. Kau sungguh ajaib. Tiada hingga ku mengagumi. Kau Kita semua Tuhan baik, Kau
Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan Bapa. Biarlah itu semua Tuhan dapat menyenangkan hatimu Bapa. Setiap pujian-pujian yang telah kami naikkan Tuhan, biarlah Tuhan dapat mempersiapkan hati kami untuk sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan di sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin ada banyak hal Tuhan yang terjadi Bapa. Baik itu senang Tuhan maupun sedih, tapi Tuhan kami mau tetap percaya Bapa. Anugerah Tuhan terlebih besar di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami Tuhan hari ini tetap datang Tuhan ke rumah-Mu. Karena kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu Bapa lewat firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu sebentar. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa, biarlah setiap perkataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semuanya berasal daripada Tuhan. Biar itu semua Tuhan dapat tertanam di hati kami Tuhan. Bahkan Tuhan dapat menguatkan kami dan dapat kami Tuhan serapkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga Tuhan, hati kami, telinga kami Tuhan, pikiran kami Bapa, biarlah kami fokus untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Juga Tuhan kami ucap syukur untuk setiap persembahan yang telah diberikan tadi Bapa, yaitu semua Tuhan dapat menjadi berkat untuk pekerjaan di gereja ini, utamanya Tuhan untuk pemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak muda yang dikasihi di Tuhan, yang diberkati Tuhan. Saya berterima kasih Tuhan Yesus baik. Ya, lagu hari ini intinya tentang anugerah Tuhan. Dari awal sampai akhir ya, tentang anugerah Tuhan yang saya tadi ikuti. Bahwa tanpa anugerah Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Pagi hari ini saya bawa tema kuat dan aman. Loh, kok cuma itu? Biasanya kalau tema-tema ibadah ya kuat dan aman dalam Tuhan. Betul? Kuat dan aman dalam lindungan Tuhan, dalam bersama Allah. Saya nggak bawa itu. Kenapa? Karena terkadang kita itu melupakan yang belakangnya. Ya. Kuat dan aman dalam Tuhan itu kadang kita lupakan. Karena apa? Karena hidup kita masih di dunia ini. Saat kita naik, saat kita diberkati, saat kita punya, saat kita ada, saat kita mampu, saat kita merasa aman, kadang Tuhan itu disingkirkan. Tidak sedikit. Kadang kita lupa. Jadi bukan Bapak Ibu, saya juga. Karena merasa baik-baik saja, saya merasa ya baik-baik saja, tidak butuh Tuhan. Ya. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar. Saya ambil kuat dan aman. Ini arti dari dua kata ini ya. Kuat artinya adalah memiliki kekuatan fisik atau mental. Jadi bukan cuma satu ya. Kuat berotot saja tidak, tapi mentalnya juga. Karena ada orang yang kuat fisik tapi mentalnya bobrok, dia akan jadi preman. Dia tidak akan melakukan segala sesuatu yang baik. Ya. Nah, kuat artinya kekuatan fisik atau memiliki mental yang besar, tahan lama. Enggak sebentar. Kalau kuat itu tahan lama. Tidak mudah goyang, serta unggul atau cakap. Nah, cakap itu serba semuanya bisa. Itu kuat. Dan arti dari aman
adalah terbebas dari bahaya, cedera, risiko atau gangguan. Kata ini juga bisa diartikan dengan kata tentram. Ya. Kalau sudah tentram enak nggak Bapak Ibu? Enak ya. Tentram itu suami istri sehat, anak-anak sehat, rezeki lancar, pekerjaan lancar, tentram. Waya makan ada, ya kan? Walaupun menunya tempe tahu sambal ikan asin, besoknya sate kambing, lama-lama stroke. Ya, dibarengi dengan olahraga ya, jangan lupa. Dan itu dari dua kata itu. Nah, dunia ini membuat kita itu apa ya? Penuh dengan ketidakpastian, benar nggak? Ada nggak di dunia ini pasti? Nggak ada. Kata dia langsung gede-gede. Dia yang pintar pun gede-gede, apalagi saya. Tidak ada pasien. Tiba-tiba orang yang dikenal sehat, bugar, tahu-tahu diponis sakit. Kenapa Pak? Aduh, Mas Denny, saya stroke. Lah, Bapak kan rajin olahraga lah sendiri, nggak tahu. Bingung kan? Olahraga pun kena stroke. Kenapa Pak? Diabetes. Tidak ada yang kepastian. Ya, remaja, anak-anak SMP sekarang banyak yang cuci darah. Ya. Karena pergaulan dunia ini, karena dunia ini tidak ada kepastian yang menjamin kehidupan mereka. Ada yang dengar berita Indonesia kena radiasi? Oh, ini doang yang ngangkut. Di mana kok? Tangerang. Gak ada yang tahu kan? Makanya jangan lihat TikToknya dagang jualan jangan goyang-goyang. Berita juga ada di TikTok, di IG banyak, di Facebook banyak. Ya, tentang anak yang merokok ditampar, viral. Saya balik lagi ke yang radiasi radioaktif di Serang, Banten. Namanya itu di kompleks pabrik industri modern Cikade, Kabupaten Serang, Banten. Ada 300 pabrik di sana Bapak Ibu. Terpapar radiasi radioaktif seperti nuklir. Tahu bomnya apa? Hiroshima. Tahu nggak Jepang dibom itu Bapak Ibu? Jangan tahu. Taunya bom itu doang, bom petasan. Ya, kita tuh merdeka gara-gara Jepang dibom juga, ya. Selain pahlawan kita yang berjuang, tapi ada unsur karena Jepang dibom oleh sekutunya. Ya. Nah, ini radiasinya Hiroshima itu 0 sampai 10.000 berapa daerah. Jadi ada daerah misalnya Sukahati cuma 500 radiasinya, nanti Sukajadi ada yang 5.000. 0 sampai 10.000, sedangkan di Banten 33.000. Bayangin, itu aja udah diungsi orang Jepang. Orang Indonesia masih ngopi di mana? Efeknya itu apa? Manusia bisa jadi mutan. Ya. DNA kita ini nanti aneh-aneh kena radiasi itu. Bukan cuma sakit jantung, sakit flu, sakit stroke, bukan. Bisa ada penyakit yang belum karena terpapar dengan radiasi. Dunia ini tidak ada yang tidak ada yang kuat, tidak ada kepastian. Orang cari kerja susah. Ya. Orang sudah kerja dipecat. Ya. Tidak ada kepastian. Orang yang kita andalkan mengecewakan. Orang yang kita pikir sudah kenal, kita sudah kenal, sudah mengetahui, bisa mengecewakan kita. Dan itu semua keadaan dunia ini membuat kita jadinya lemah. Yang harusnya kita itu kuat. Ya. Banyak orang jadi kerasa, yaudah ngikutin aliran dunia ini.
Nah ya tadi yang saya bilang, Tuhannya itu dihapus karena kita hanya memikirkan keadaan dunia ini, tidak mau belajar untuk terus fokus sama Tuhan. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengingatkan bareng-bareng ya, ada tempat yang mana kita aman dan kuat, yaitu Tuhan Yesus. Ya, beberapa jemaat di sini saya dengarlah kisah-kisah mereka, kesaksian-kesaksian mereka, bagaimana yang ditinggalkan istri, ditinggalkan suami, bagaimana yang ditinggalkan anak. Ya. Kalau secara manusia tidak mampu, tapi karena jemaat di tempat ini punya iman dan punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus, mereka tetap berjalan. Mereka tetap melakukan aktivitas mereka. Walaupun hari ini merasa sakit, merasa sedih, kadang gak terima sama Tuhan. Tuhan kok gini ya? Saya kan udah percaya sama Tuhan. Tidak selamanya orang percaya itu baik-baik saja. Harus diuji kepercayaannya, harus diuji iman. Pagi hari ini, ya, kita harus datang kepada pribadi itu, Tuhan Yesus. Tapi asal syaratnya percaya. Bukan secara ngomong, lisan saja, tidak. Saya percaya Tuhan Yesus, Pak Jimmy. Pak Jimmy tahu nggak? Saya ini percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kelakuan saya tidak seperti yang difirmankan Tuhan Yesus. Tidak seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Sama juga saya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Pembacaan kita pertama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ya, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang saya sengaja biar Bapak Ibu ngomong, ya, jadi mulai dulu dari ngomong, baru nanti tindakannya. Kembali ke ayat satunya, Pak. Orang yang duduk dalam lindungan. Nah, kalau kita duduk ya, di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ini maksudnya apa? Ada yang mengerti nggak? Ya. Kalau saya duduk di ruang tamu bersama Pak Jaya, ya, Pak Jaya datang nih, duduk, ngobrol saya sama. Berarti saya dekat sama Pak Jaya, betul? Ini pun sama. Kalau kita duduk lindungan sama Tuhan, berarti kita itu dekat sama Tuhan. Intim, ada hubungan intim. Apa yang kita bahas, apa yang kita omongkan, ya. Tapi ada percakapan, ada obrolan. Baik secara fisik, rohani, dan emosional. Ya, kalau kita intim sama Tuhan, fisiknya apa? Kita datang ke gereja. Fisiknya apa? Kita buat waktu kita untuk berdoa. Ya. Ada waktu-waktu yang saya harus berdoa jam segini. Saya harus berdoa, baca firman jam segini. Waktu lagi nunggu, iseng-iseng lah buka HP gitu. Ya. Kalau upload di Facebook dengan ayat-ayat, dengan lagu rohani boleh. Itu menguatkan orang lain yang lihat, dapat duit lagi ada tulis. Ya kan? Kita akan belajar 3 hal pada hari ini. Yang pertama, kita aman karena Tuhan lindungi. Yang kedua, kita kuat karena Tuhan menyertai. Dan yang terakhir, ketiga, kita teguh karena iman kepada Tuhan. Aman karena perlindungan Tuhan. Sekarang saya tanya, bayar keamanan murah apa mahal?
Ada yang punya tukang jaga, Tante Lilis ada 4 kaki, sama kayak di gereja. Ya, minggu lalu, hari Minggu ini ya, tetangga kehilangan motor. Ya, tapi karena kata yang punya rumahnya, anak kos yang kehilangan, karena dia nggak tertib. Nah itu, salah satunya kita itu orang Indonesia nggak tertib. Syaratnya, kata bapak kos, kalau sudah masuk, semua anak kos dipegang kunci. Jadi kunci gerbang, kunci rantai motor. Nah, yang sisanya urusan masing-masing. Kunci setang, kunci gembok, cakram. Nah, udah disyaratin begitu sama bapak kos. Ternyata kejadian hari itu, anak itu keluar malam. Tapi izin ngomong keluar malam. Pulang-pulang ya setengah 10, jam 10 katanya. Masih ada yang duduk di teras katanya anak orang kos juga. Jadi dia pikir ya nanti aja. Jadi dia parkirin aja, cuma dikunci stang. Untung dikunci stang. Kalau enggak lebih gampang lagi. Pagernya nggak dikunci, rantainya nggak dikunci. Nah, itu nggak tertib. Kata bapak bapak pas lihat CCTV, yang diambil pertama tuh motornya bapak kos. Beat, di situ tuh ada beat lama, beat baru, terus apa gitu ya saya. Bapak kos, tapi karena bapak kos ini tertib, kunci stang, kunci rantai, kunci depan, repot dia. Jadi penjahatnya ini pencurinya keluar lagi di CCTV, keluar lagi, karena repot. Terus berapa menit lagi balik lagi, ya ngambil motor yang baru 8 bulan bayar. Kenapa? Cuma dikunci setang, klek, tak, mundur. Di CCTV-nya cuma 8 detik. Bayangin loh, 8 detik gara-gara tertib. Bayar keamanan mahal, bayar penjaga malam mahal. Ya. Tetapi di dalam Tuhan, ya, kita nggak bayar apa-apa, cuma deket sama Dia. Mazmur 91 ayat 4. Bagaimana perlindungan Tuhan itu? Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, bagaimana Mazmur ini menyatakan, ya ini seperti puisi lah. Melindungi seperti mungkin yang punya ayam tahu ya. Kalau anak-anaknya gitu ya, di arming gitu ditutupin kalau ada serangan apa kucing apa. Seperti itu Tuhan kita, nudungin kita, naungin kita. Enak banget loh. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang menjadi pertanyaan, kita setia nggak? Ya. Kita setia nggak sama Tuhan? Berat, ada memang berat. Ikut Tuhan Yesus itu berat. Tapi kalau kita nikmati, nikmat banget. Amin. Banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang tadinya jauh dari Tuhan, bahkan bobrok, ya, disebutnya sampah, tapi karena dia setia sama Tuhan, dia bukan hanya juga kelimpahan tentang harta, tapi dia juga kelimpahan yang namanya berkat secara rohani. Kenapa? Karena dia bisa jadi saksi. Orang-orang terberkati oleh dia karena kesaksian-kesaksiannya dia. Karena dia menyatakan penyertaan-penyertaan Tuhan. Makanya tadi Ibu Gembala maksa Leo untuk bersaksi di depan. Ya, minimal apa? Minimal menyatakan kemuliaan Tuhan walaupun cuma berapa kata. Itu hidup orang Kristen. Bukan hanya secara lisan tapi tindakan. Ya. Leo merasa bahwa dia sekarang mengganti sebagai ayah. Ya. Kalau nggak ada pimpinan Tuhan dia nggak akan mampu. Harus minta pimpinan dari Tuhan supaya dia bisa mampu untuk
jadi pengganti ayam. Ya. Tuhan tidak hanya melihat dari jauh, ya. Dia itu ada dekat dengan kita, di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Ya. Dia itu nyata. Kalau kita dekat, kalau kita yang jauh, kita nggak akan ngerasa apa-apa. Ya. Orang percaya, orang yang dekat sama Tuhan, tidak sedikit juga yang tadi saya bilang akan menghadapi masalah. Tetapi dengan masalah itu kita nggak akan goyah, kita akan maju terus sama Tuhan. Ya, kita dekat dengan Tuhan, kita terus intim sama Tuhan. Ya, kalau kita dekat sama, saya ambil ilustrasi ini, ada anak ya tidur sendirian di kamar. Malam itu hujan dan petir menyambar-nyambar. Ya, di sini ada yang takut petir? Gak ada ya? Gak ada yang takut petir ya? Anak saya takut, Ekster sama Tasya itu takut. Ya, Tasya segede gitu pun takut. Tutup kuping. Ya. Anak ini nangis karena hujannya deras, tambah petir. Anak ini nangis malam itu gerung-gerung. Datanglah mamanya. Lalu dia memeluk anak itu dan berhenti nangis. Kenapa anak ini bisa berhenti nangis? Karena dia percaya bahwa mamanya memberikan perlindungan, memberikan keamanan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu memberikan kita perlindungan, keamanan. Asalkan kita datang kepadanya, percaya kepadanya. Ya, ada ilustrasi juga begini. Ada seorang suami istri, dia keluarga ini punya supir pribadi. Tetapi istrinya ini kadang nggak mau disupirin sama supirnya. Ya, jadi repot juga. Jadi kalau supirnya ini cuma kerjanya nganterin anak-anaknya doang. Ya, anak-anak sekolah. Jadi suaminya ini nanya, kenapa kamu nggak percaya sama itu? Saya nggak percaya kecuali suami saya yang membawa. Kenapa? Karena dia percaya kalau suaminya yang bawa, bahwa dia itu aman. Dia itu akan baik-baik saja. Begitu juga dengan Tuhan. Ya, jangan takut walaupun ada badai di depan saya dan Bapak Ibu pasti ngadepin badai. Berbagai macam badai, mulai dari duit. Karena kita butuh duit, keuangan, ekonomi, ya, kesehatan, masalah keluarga, masalah hubungan. Percaya sama Tuhan, datang sama Tuhan. Karena di situ akan ada keamanan yang kita akan dapat. Karena ada perlindungan. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Dia itu double loh. Enggak cuma satu, kita dikasih perisai, kita dikasih tembok. Bayangin. Syaratnya asal kita percaya sama dia. Yang kedua, kuat karena pernyataan Tuhan. Ya. Kita kuat kadang diibaratkan dengan fisik tadi yang saya bilang ya. Kenapa? Karena kita kuat memang fisik saya gede. Ya. Karena saya olahragawan. Karena kuat juga karena saya kaya. Bisa nyuruh orang, bisa bayar orang. Betul? Ya. Saya kuat ini kenapa? Karena saya pintar. Saya juga bisa memanipulasi orang karena pintar saya. Ya. Saya juga kuat karena jabatan saya. Coba kan, kalau jadi camat aja, ya. Enak gak? Enak, punya anak buah, merasa kuat. Sekarang dewek, semau sendiri. Tapi itu semua sementara. Kuatnya hanya sementara. Jabatan berapa sih? 5 tahun. Paling lama 10 tahun. Kekayaan berapa sih kayanya kita? Orang kaya terkaya pun gak akan bisa dibawa ke kuburan. Ya, yang bagus itu Coca-Cola apa Colgate ya.
90% kekayaannya buat pekerjaan Tuhan. Karena dia nggak punya pikir. Karena dia udah nggak nyari harta dunia lagi. Dia nyarinya kekayaan di surga. Bayangin, 10% cuma dia ambil buat dirinya dia dan keluarganya. 90%-nya ya, untuk pekerjaan Tuhan seluruh dunia. Yang paling banyak dia sumbang itu Afrika, Nigeria, pokoknya bagian-bagian sana. Itu khusus ya, punya iman khusus ya. Tapi kalau mau belajar boleh. Ya, mulai dari tadinya 10% bisa dinaikin 15% buat Tuhan. Bisa naik lagi kalau merasa iman kita memang kuat, iman kita bahwa Tuhan nyuruh begitu, ya. Lakukan, jangan ditolak. Ya, saya pernah saksikan ada seorang hamba Tuhan dipanggil bicara di satu gereja, gerejanya belum jadi. Nggak tahu, saya kembalikan aja karena buat mengingat. Gerejanya itu belum jadi, masih renovasi. Jemaatnya banyak, ada sekitar 100 lebih lah. Banyak, dan itu jemaatnya orang-orang kata biasa, ya. Bukan orang-orang petani kaya atau petani hebat lah. Pokoknya orang biasa, kehidupannya memang bertani, ya, berkebun. Kadang kalau persembahan pun bawa hasil pertanian. Nah, pendeta ini disuruh khotbah. Ya. Dia datang, terus sebelum khotbah duduk biasa ngobrol sama gembalanya. Ini gereja punya sendiri nggak? Iya, punya sendiri. Ini udah berapa persen, Pak? Belum apa-apa, Pak. Karena baru aja berdiri naikin gitu. Posisinya bambu-bambu aja masih ada di pinggir-pinggirnya ini. Ininya masih plaster karena bukan di daerah Jawa, ya. Di daerah luar Jawa. Ini yang belum keramik, masih plesteran dulu sementara. Tapi jumlahnya banyak, 100 lebih. Ya. Nah, kira-kira habisnya berapa ya? Nah, ya gitu. Pendeta yang khotbah itu. Perkiraan 150 juta. Oh, lumayan ya katanya. Itu di daerah ya. Kalau di Jakarta, di Bandung mungkin sedikit 150 juta. Tapi di daerah gede banget. Kayak di Haugelis. Nah, pendeta ini udah nanya ngobrol-ngobrol. Terus dia langsung diam. Ya biasa, dia cuma diam. Lagi pujian jalan, dia diam. Tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang menggetarkan dia. Gitu kata dia. Kasih 75. Pendeta ini memang pendeta besar. Kasih 75. Tapi dia juga punya proyek sendiri buat gerejanya dia. Dia sampai nyicil untuk gerejanya. Karena duitnya nggak ada. Ya bukan nggak ada sih, memang ya harus nyicil gitu. Dan yang dia pengen beli sound system diperbaharui, itu lumayan sususin. Orang gereja besar. Gembala pendeta yang pakai. Nah, dia masih punya cicilan itu untuk beli ke sound system. Tapi Roh Kudus menyatakan waktu pujian penyembahan kasih 75. Nah, habis dia firman dia ngomong kan, nanti saya kasih 75 katanya, 75 juta untuk renovasi gereja ini. Ya. Wow, keprok semua jemaat, bersorak-sorak semua jemaat. Ya, turunlah kan, ngobrol salaman sama semua jemaat, ada panitianya juga. Tiba-tiba dia pun merasa juga kayak ada yang menggetarkan dia, ya, di bawah dari kaki. Gemeter ya kata kesaksian pengkhotbah ini, gemeter ya, naik terus sampai ke kepala. Apalagi Tuhan, lunasin uangnya, lunasin semua uangnya, 150 juta transfer. Aduh, uangnya itu kan buat cicilan saya dalam hatinya. Itu buat cicilan saya. Tapi pengkhotbah ini percaya sama Tuhan Yesus. Dia dipimpin dengan Roh Kudus. Dia banyak yang minta sumbangan sama dia. Banyak proposal itu datang ke dia itu banyak. Tapi kalau Roh Kudus nggak pimpin dia nggak akan kasih.
ngasih. Jadi dia bukan pedagang Bogor yang ngasih-ngasih biar kan enggak. Kalau Roh Kudus yang pimpin dia nggak akan ngasih. Walaupun gereja itu memang butuh sekedarnya ngasihnya. Mau transportasi gembala itu atau sekedarnya aja dia bilang. Tapi waktu dia khotbah di tempat ini dia harus lunasi dan benar dia transfer 150 juta. Selang berapa bulan dia dapat cek 500 juta. Sound systemnya dia lunas. Bayangin. 150-nya balik. Sound systemnya dia lunas. Iman itu perlu sekali. Roh Kudus itu perlu sekali supaya kita tahu dekat apa yang Tuhan mau, bukan secara logika, bukan secara perasaan, tapi Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau kita mau memberi, beri. Tapi kalau enggak, jangan. Tapi jangan pelit ya. Kalau memang ada gembala atau gereja-gereja memang cari dana ya, kalau memang hati kita mau kasih. Sebisa mungkin kasih. Karena itu pekerjaan Tuhan. Ya. Itu khusus ya. Colgate, pendeta yang khotbah tadi itu adalah punya iman-iman khusus. Karena dia menyatakan bahwa dia percaya bahwa dia akan kuat bersama dengan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa ke kemenangan. Amin. Amin. Kekuatan sejati bukan dari otot, kekayaan, koneksi manusia, melainkan dari penyertaan Allah. Dari ayat ini ada berapa janji yang Tuhan sampaikan? Ada yang nyimak, anak muda, ibu bapak. Dari ayat ini ada berapa yang Tuhan janjikan? Udah dihitung? Ada? 4. Aku akan meneguhkan. Kita gak akan goyang. Tuhan akan meneguhkan kita. Bahkan akan menolong engkau. Walaupun mungkin sedang jatuh, dia akan tolong kita. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku. Kenapa enggak tangan kiri? Karena dia memberikan sesuatu yang hebat, sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan yang endingnya, finishnya apa? Bawa ke kemenangan. Kalau kuat sejati itu dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Tidak peduli seberat apapun masalah kita, ya. Tekanan yang kita hadapi, ya. Hubungan retak, doa yang nggak dijawab, ada doanya di sini nggak dijawab? Oh, dijawab semua. Hebat puji Tuhan. Berarti jemaat di sini dekat sama Tuhan, Pak. Doanya dijawab semua sih. Kalau saya belum. Biar nggak mantap loh. Waktu ini udah dijawab doanya. Ya, sebagian itu belum. Ya, yang lagi didoakan belum. Tapi ada yang sudah dijawab. Seperti Ibu Fitri sama Pak Jaya. Mohon maaf ya Pak ya. Kok bisa saya lupa? Ya, 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang berkata siapa? Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus minta penyakitnya dicabut, minta sakit penyakitnya dihilangkan, disembuhkan. Tapi Tuhan jawab apa? Cukup
karunia aku bahagia. Karena dikasih sakit, Rasul Paulus semakin semangat melayani itu Tuhan, bukan mundur. Amin. Amin. Ya. Karena sakit jadi mundur. Beriman, saya sehat, saya bisa melayani. Walaupun habis turun dari sini, aduh lemes apa deh. Ya. Kenapa? Karena grogi, bukan sakit. Kalau nggak bisa memang berdoa. Gereja ini datang 15 menit sebelum dibuka. Saya 6:30 udah ada loh. Tadi ketemu sama Pak Jaya. Kata Pak Jaya, kok belum dibuka pagernya? Iya Pak, saya baru nyalain ini dulu baru buka pagar. Datang berdoa bisa. Kalau memang nggak kuat untuk berdiri di sini belum. Ya. Melayani itu apa aja bisa. Ya. Paulus menyatakan bahwa kalau saya lemah, saya butuh Tuhan. Dan dia terus berproses dengan itu. Lama-lama banyak orang yang dimenangkan olehnya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan olehnya. Ya. Contoh Daud. Ya. Tahu kan cerita Daud sama Goliat? Bosan nggak? Ya. Tahu kan? Daud itu nggak gede kayak saya. Ya. Jangan-jangan lebih kecil dari Doni. Dia pemerah-merah. Ya. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Ya. Dia menyatakan bahwa Tuhan yang lebih kuat dari dia. Bahkan Goliat pun yang dihadapinya. Engkau bisa mendatangkan aku dengan pedang, tapi aku mendatangkan engkau dengan alat. Sama. Kita pun apapun masalah yang kita hadapi datang bersama Tuhan. Tuhan udah ngasih tangan kanannya loh. Kita mau pegang tangan kanannya dia. Biar apa? Biar kita bisa jalan bareng-bareng sama Tuhan. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud menang bukan karena fisiknya, bukan karena kepintarannya, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Ya, satu batu kecil. Nah, tapi dengan iman Daud kepada Tuhan yang bisa jadi batunya besar, membunuh Goliat. Kalau kita saat ini lagi lemah, ya jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Datang sama Tuhan. Karena kekuatan yang sejati itu sama Tuhan. Kekuatan yang ada di dunia ini sementara. Pak Jimmy kelihatan kekal nggak? Ya, Pak Srianto kelihatan kekal nggak? Kekal. Tapi nanti kalau udah 50-60, loh yo, bener nggak Pak? Kekuatan pria itu terbatas walaupun dia segede apapun. Ya. Tapi ada kekuatan yang tidak ada batasnya, itu bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, teguh karena iman kepada Tuhan. Keadaan dunia ini yang tadi awal saya bilang, masalah yang terus dihadapi ya, macam-macam masalah dunia ini. Ya. Apalagi bangsa kita yang penuh dengan problema. Ya. Saya kadang bingung yang benar yang mana. Bangsa ini yang saya pegang itu yang mana, kadang bingung. Ya. Bahkan mau beli bensin pun jadi ragu-ragu belinya. Ini bensin Pertalite aja udah dioplos air. Pertama keluar air baru. Ya. Keadaan dunia ini terus semakin hari tidak akan semakin baik. Kita mencatat kok. Apa biar kita untuk terus tetap sama Tuhan, beriman sama Tuhan. Jadi dunia pun seporak-porangannya dunia, kita akan tetap aman. Kita akan tetap diberkati. Efesus 6 ayat
16. Pergunakan iman kita untuk menghadapi semua masalah kehidupan ini. Ya. Memang kita butuh logika, kita butuh kekuatan fisik, tapi utamakan iman kita kepada Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Iman adalah perisai yang melindungi hati dan pikiran. Ya. Mata kita, kuping kita ini jendela dunia. Semua informasi masuk. Tapi bagaimana kita menyaringnya itu dengan iman kita. Nah, iman itu akan timbul dengan apa? Roma 10 ayat 17. Iman akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, Romanya mana? Oh, nggak ada. Oh ya, ada Roma 10 ayat 17. Nah, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kuping kita, telinga kita, mata kita, jendela dunia ini. Semua masalah, semua informasi masuk dan terpikir di otak kita. Tapi kalau kita nggak diisi dengan firman Tuhan, ya, ke gereja aja masih Senin Kemis kayak puasa. Ya. Ya tahu kalau di rumahnya baca firman, udah ke gerejanya males, ya. Di rumahnya nggak baca firman. Yang diisi apa? Informasi dunia ini. Kalau kita setiap hari, ya, mau pagi, mau siang, mau malam, baca itu firman, saya yakin dan percaya iman kita akan tinggi. Kita nggak akan goyang, kita nggak akan putus asa, ya. Kita nggak akan lemah. Kenapa? Karena kita sering diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menyimak firman yang disampaikan, walaupun dengan posisi ngantuk-ngantuk. Ya, saya yakin dan percaya kuping kita masih daun dengar. Amin. Daripada kita duduk di rumah nggak aja jelas. Lebih-lebih lagi kalau Bapak Ibu datang ke sini nggak ngantuk, ya. Minum obat? Nggak ada ya obat nggak ngantuk ya? Ada ya. Ada nggak Pak Jimmy? Ada, oh. Ya. Kalau kita terus mendengar kebenaran firman Tuhan, iman kita akan timbul. Ya. Tapi bukan jaminan iman itu menghilangkan masalah. Ya. Ya. Tidak jaminan, tidak selalu iman itu menghilangkan masalah. Tetapi iman itu membuat kita berani berjalan di atas air seperti Petrus. Tahu kisahnya Petrus? Yang dia berjalan di atas air karena melihat Yesus. Kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Ayo sini, kata Tuhan. Come on. Turun dia, jalan di atas air. Tapi karena imannya, dia ombak, dia angin, sama kayak kita. Dia angin masalah, dia ombak masalah. Mulailah dia tenggelam. Tapi kalau iman kita kuat, kita akan berjalan seperti Petrus. Masalah mungkin ada, ombak itu masih ada, angin itu masih ada. Tapi kita akan sampai ke tepian. Tanpa iman kita mudah panik. Nah, kalau udah panik pasti buat kesalahan. Malah semakin ada masalah lagi. Tapi dengan iman, ya, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. Ya.
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Dunia bisa tergoncang, ya. Ekonomi apa pokoknya ini yang baik. Tapi kalau Tuhan bersama kita, siapa yang bisa melawan? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Enak kan kalau punya geng, betul? Enak kan kalau punya dekingan? Enak kan kalau punya benteng? Jangan manusia terbatas, kecewa, menangis. Tapi kalau kita punya Tuhan sebagai benteng kita, dekingan kita, ya, dekingan pejabat terbatas. Ya, saya kenal sama polisi-polisi di sini, ya terbatas. TNI, Koramil terbatas. Mereka pensiun ya udah nggak bisa megang apa-apa, nggak bisa nolong saya. Ya. Dulu ada kan yang bisa, bapak siapa itu yang bisa nolong saya. Kalau ada apa-apa dia tenang Mas Diri. Tapi dia udah pensiun sekarang apa? Tenang Mas Diri, nggak bisa. Ada dia juga udah terbatas. Tapi sama Tuhan, kalau kita dekingannya sama Tuhan, nggak ada batasnya. Ya. Jadi tetap percaya sama Tuhan, beriman. Ya. Aman karena Tuhan melindungi kita. Kuat karena Tuhan menyertai kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan menyertai kita. Teguh karena iman kita kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan takut, jangan menyerah, jangan bimbang. Walaupun masalahnya banyak. Saya khotbah di sini, bicara di sini, saya juga punya masalah. Ada aja masalahnya. Bawa dalam doa. Ya. Dalam hati, boleh. Saya kadang di toko aja, Tuhan kok gak gini-gini ya Tuhan. Apa sih ya Tuhan? Apa yang perlu harus saya kerjakan? Apa ya Tuhan? Dalam hati. Tahu-tahu kemudian transfer. Dengar lagu rohani, ya, syukur-syukur dengar firman Tuhan. Tiap hari Bapak Ibu, HP itu kuota itu jangan buat TikTok yang nggak benar, tapi TikTok potongan-potongan firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Ya, taruh itu di HP, beresin rumah setel. Mau siapa aja pendetanya yang jelas tapi ya, jangan yang nggak jelas. Nama pendetanya siapa jelas, bedanya apa? Ambil itu firman Tuhan. Ya, biar kita semakin lebih lagi dekat sama Tuhan. Biar lagi kita semakin beriman sama Tuhan. Apapun masalah kita tetap kuat. Ya, kita tetap aman. Amin. Itu yang dicari manusia. Aman dan kuat. Supaya kita bisa berjalan terus dan membawa kemenangan. Saya undang pemain musik dan para singan. Kita akan angkat pujian kita. Tolong panggilkan Moses. Oh ya, ada Bang Dius. Bang, naik Bang. Gak usah disuruh Bang, langsung naik aja Bang. Maju Bang. Saya udah kalau kita bangkit berdiri. Yang kuat ada bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Resapi setiap kata-katanya. Karena kita aman dan kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan tak pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi asalkan kita mau bersama dengannya, Tuhan selalu menanti kita. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam, Dia ingin anaknya datang kepada menceritakan segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Dia ingin punya hubungan bersama dengan kita. Terima kasih, kami kuatkan Engkau. Ampuni kami jika pakai kekuatan kami. Kami amal bersama karena Engkau menyertai. Terima kasih. Haleluya. Jadikan kami ini dengan kesembuhan kita. Oh,
Yesus. Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan sangat luar biasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Aku Tuhan, Tuhan. Kami selalu mengucap syukur Tuhan kepada Yesus. Di saat kami berjanji Tuhan, di saat kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Setiap permasalahan ini kami hadapi Tuhan, Engkau memberi kami solusi Tuhan. Pada setiap masalah Tuhan dan setiap hidup Tuhan Yesus membangun selesai menyampaikan bagian dari firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan sebagai pegangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan sebagian dari hasil pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ketantangan dan memberikan persembahan Tuhan agar persembahan itu layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan nama-Mu atas nama Yesus Kristus yang kami haleluya. Amin. Tuhan, kita akan memberikan kesempatan kedua. Kita akan ujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita akan masuk pada jemaat. Hari Senin ada ibadah jaringan doa sekota. Diharapkan ya jemaat untuk hadir. Ya, jam 10 pagi di tempat ini. Ya. Jadi hari Senin besok ada jaringan doa sekota. Ya, ada ibadah bersama dengan doa. Ya, sekota berarti sampai Indramayu. Ya, Bapak Ibu diharapkan kehadirannya. Ibadah Rabu ada ibadah tarawih minggu biasa jam 6 sore. Dan hari Sabtu ada ibadah youth dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu tidak ada perubahan. Yang ulang tahun di minggu ini yaitu Leonardo Subakti dan Frederick Alexander Davidius. Ya, selamat ulang tahun, diberikan kesehatan dan panjang umur. Ya, damai sejahtera dari Tuhan. Doakan bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Hoglis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini. Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Masuk keuangan gereja, saldo kas sekolah minggu ada 2.343.000, kas pemuda ada 923.000, kas diakonia ada 739.000, kas pembangunan 2.135.000, kas Natal ada 3 juta ya kalau salah. 2.952, kas wanita 2.140.000 dan dana Lazarus 16.260.000.
Yang mau nabung tidak hadir. Yang mau dari rasanya silakan ke Cioni. Yang mau nabung untuk Natal kita silakan ke bendahara masing-masing. Demikian pengumuman dari gereja. Ada tambahan? Langsung diserahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita tutup mata kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yang berulang tahun maju ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Lihatlah Tuhan melihat Engkau, memandang Engkau hari ini. Glory bagi Tuhan, glory bagi Tuhan. Mari setiap mulut memuji memuliakan Tuhan. Mari setiap lidah meninggikan Tuhan. Mari setiap mulut memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tangan Tuhan terulur bagimu, memberkati engkau hari ini. Glory Yesus. Engkau Bapa memberkati negara kami Indonesia yang besar ini. Maka gereja-Mu menjadi terang dan alat bagi mereka menemukan jalan kebenaran dan kehidupan dan surga dan kehidupan yang kekal, ya Bapa. Diberkati gereja-gereja Tuhan, ya Bapa. Gereja yang mengalami aniaya, Kau kuatkan Tuhan. Di gereja yang mengalami aniaya, Tuhan tolong ya Bapa. Biar kiranya nama Tuhan menjadi terang di sana dan semakin Tuhan Yesus Engkau kuatkan orang-orang yang ada Tuhan. Biar kiranya gereja semakin luas di sana ya Bapa, dikuatkan Tuhan. Yang mengalami aniaya dikuatkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati bangsa negara kami, diberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar setiap keputusan ya Bapa untuk kemajuan bangsa ini dan untuk pengenalan akan Tuhan ya Bapa. Angkat Tuhan Yesus anak-anakmu ya Bapa, anak-anakmu Tuhan menjadi pejabat-pejabat negeri untuk membuat keputusan-keputusan yang mampu Tuhan membuka jalan bagi kebenaran Tuhan. Diberkati tanah air Indonesia ini Tuhan untuk mendatangkan berkat yang tidak berkesudahan supaya tidak ada kelaparan. Semua mengalami makmur yang daripada Tuhan, seperti Bapa memelihara anak-anaknya ya Tuhan. Diberkati anak-anak Tuhan menjadi Tuhan pebisnis-pebisnis dan juga orang-orang sukses untuk menjadi penjaga dan pelindung bagi bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu yang hadir di sini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tangan mereka Tuhan yang menada bagi Tuhan diberkati. Turun mana surgawi di tangan mereka. Tanganmu adalah pencipta dari Adam, dari kami yang
tubuh daging ini Tuhan, tubuh tanah ini Tuhan, disembuhkan, dilawat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu hati kami Bapa, dalam keluh kesah kami, keraguan, ketakutan kami Tuhan, Engkau membebat hari ini, menjamah kami dan memberikan semangat yang baru dalam nama Yesus. Yang putus asa akan dibangkitkan dalam nama Yesus. Dengar suara Tuhan, menghidupkan yang putus asa, memberikan semangat yang baru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan, dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga hari ini Tuhan, kami pulang bukan sebagaimana kami datang. Segala kegagalan kami hempaskan, kami injak-injak dalam nama Tuhan Yesus. Di mana kami melangkah menjadi batas kuasa daripada anak-anak-Mu untuk dimiliki, dipunyai, mendapatkan berkat yang jatuh, yang turun, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pundi-pundi kami penuh, supaya tangan kami ada di atas bukan di bawah. Kami memberi dan bukan meminta. Kami bukan mengutang, tetapi memberikan utang bagi orang-orang yang Bapa. Kami adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati.